kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia, banyak yang minta warga negara, banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Saya itu Timur Tengah sudah, Eropa mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hongkong sudah, Taiwan sudah, mana? Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Di sini paling panas kemarin itu, paling panas itu 36. Saya di Mesir pernah mengalami 50 derajat. Semua yang saya pegang panas sekali. Naik bis pegangannya panas, panas. Saya pada waktu itu jadi mahasiswa. Kalau mau tidur, ranjang ini saya siram pakai air, langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur, mengembalikan timba dulu ke kamar mandi, ini panas lagi nanti. Kalau belajar itu kitab saya masukkan ke plastik, sini pancuran saya hancurkan, enggak bisa belajar. Dulu ada Grand Syekhul Azhar itu ulama yang terbesar di Mesir. Pernah Grand Syekhnya Syekh Saltut itu pernah ke Indonesia. Jadi begitu datang di sini dibawa ke Bogor, bawa ke kebun raya Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan-jangan nanti orang Indonesia ada kaget ketika ke surga. Hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia ya qit'atun minal jannah. Indonesia adalah sekelumit pecahan dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Tarian Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, pada saat ini saya akan menayangkan sebuah video Gusmus. Dengan menjaga manusia kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran. Ada lagi satu lagi, belum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia, banyak yang minta warga negara, banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Sampai tak tanya sekarang ibu-ibu, sampai yang paling jauh pergi kemana? Jakarta? Tidak pernah Jakarta ya? Bandung? Surabaya pernah? Rembang pernah? Saya itu Timur Tengah sudah, Eropa mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hongkong sudah, Taiwan sudah, mana? Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Kenapa? Kenapa
Karena di sana itu tidak seperti di sini. Negara-negara itu kalau panas kita tidak tahan panasnya, kalau dingin tidak tahan dingin. Di sini paling panas kemarin itu, paling panas itu 36. Kemarin itu saya lihat ketika panas sekali itu 36 derajat. Saya di Mesir pernah mengalami 50 derajat. Semua yang saya pegang panas sekali. Naik bis pegangannya panas, ini panas. 50 derajat. Kena angin panas. Kalau di sini panas, kita berlindung di bawah pohon sudah ada panas. Di sana berlindung di mana saja asal kena angin, kena udara. Saya pada waktu itu jadi mahasiswa. Kalau mau tidur, ranjang ini saya siram pakai air, langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur, mengembalikan timba dulu ke kamar mandi, ini panas lagi nanti. Kalau belajar itu kitab saya masukkan ke plastik, sini pancuran saya hancurkan, oh enggak bisa belajar. Kalau musim dingin, itu di sini paling dingin itu 20-26 derajat. Itu pada waktu saya di Jerman itu 6 derajat di bawah nol. Itu pasti 6 derajat, ada yang 20 di bawah nol. Ini sudah keluar darah, selimutan keluar, jadinya sedikit gitu. Oh ini udah gemetaran sendirian. Di sini ya Allah. Saya di Mesir itu sama kawan-kawan nyewa lapangan sepak bola itu mahal sekali, hanya untuk seminggu sekali. Itu pun seringkali prai tidak boleh dipakai latihan sepak bola. Alasannya karena rumputnya sedang disiram. Di sini ini rumput masih tebang. Di sana rumput disiram. Indonesia ini akar itu bisa dibuat gedung. Tahu gedung? Akar bisa dibuat gedung. Indonesia ini dulu ada Grand Sheikh. Syekhul Azhar itu ulama yang terbesar di Mesir. Di bawahnya ada mufti. Kalau presiden mau ngangkat menteri agama, di sana namanya Wazirul Auqafuddin, itu harus lewat Grand Sheikh. Itu yang pernah Grand Sheikh-nya Syekh Saltut itu pernah ke Indonesia. Orang Mesir itu lebay, bahasa sini yang biasanya anak muda itu lebay. Lebay itu mubalaghahnya kelebihan, mubalaghahnya itu banyak. Jadi begitu datang di sini dibawa ke Bogor, bawa ke apa namanya ini, yang di Bogor, kebun raya, kebun raya Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan-jangan nanti orang Indonesia ada kaget ketika ke surga. Itu lebaynya di situ, lebay. Mubalaghah. Kalau tidak kenal orang Mesir, wah ini penistaan. Masya Allah. Hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia ya qit'atun minal jannah. Indonesia adalah sekelumit pecahan dari surga. Dari alamnya, dari udaranya, dari orang-orangnya. Dulu itu terkenal sekali orang Indonesia itu, di mana-mana dihormati karena keramah tamah. Di Indonesia tidak kenal itu menegur kok. Dari mana bunda? Enggak kenal lagi. Di mana-mana enggak ada. Di kita ini menegur.
Sampai di Magelang kan wah udah diambilkan, cuma diambil. Nggak tahu belakangannya kenapa. Kalau bahasa Jawanya kesambet. Kesambet sih dia. Entah kesambet apa itu. Saya kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia. Beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampai nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangan kan bicara, tidak bicara itu sudah mengajak. Tidak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi, menarik orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Allah. Sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membina-bina, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam. Karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang indah. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan yang dulu ilal ummah bi ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahan yang melihat umatnya itu kesasar-sasar. Beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran. Oh begitu itu. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran. Tolonglah yang tidak sempat-sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang. Mulutnya kalau seperti Kanjeng Nabi, perilakunya seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut, dia merasa benar, itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Ibu-ibu bapak sekalian, sudah jam 1:30. Jadi tadi bersyukur, saudara tadi bersyukur lumayan, bersyukur. Kita itu ya Allah, sampai coba sampai pelajak keluar sedikit lah ke Singapura kemana, lihat Indonesia, luar biasa. Ada negeri seperti ini, orangnya berbeda-beda semua,
Saya itu tidak bisa bahasa Sunda, sampai tidak bisa bahasa Jawa, tapi bisa komunikasi. Kita bisa komunikasi dengan baik. Di sana ada orang Batak, di sana ada orang Madura, di sana ada orang Bugis. Kita bisa komunikasi dengan mereka. Sampai datang agak ke situ sebentar ke Filipina. Filipina itu seperti kita, banyak suku-suku, banyak etnis. Tapi bahasa Tagalog yang ingin dijadikan bahasa nasional itu belum jalan sampai sekarang. Sehingga dari kampung ke kampung orang tidak bisa komunikasi karena bahasanya lain. Kita kok nggak bersyukur gimana? Sekian ribu pulau-pulau, sekian banyaknya etnis, kita masih belum bisa berhubungan. Makanya NU pada waktu zaman Rais Kiai Ahmad Siddiq melanjutkan dari pendahulu-pendahulunya, merumuskan. Sebetulnya sudah ada, cuma dirumuskan aja. Ada rumusan Fitoh, ada rumusan ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariah atau ukhuwah. Ini berurutan. Kalau sampai ukhuwah Nahdiyah saja tidak bisa. Ya tidak bisa, ukhuwah Islamiyah bisa. Ukhuwah Nahdiyah aja tidak bisa. Kalau ukhuwah Nahdiyah saja tidak bisa, ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah saja tidak bisa, bagaimana ukhuwah Wataniyah? Kalau ukhuwah Wataniyah tidak bisa, bagaimana mau ukhuwah Insaniyah, Basyariah tidak bisa? Itu tingkat yang paling tinggi. Dulu itu NU, kiainya bisa semua. Sisa-sisanya, sisa-sisanya Laskar Pajar, Gus Dur, tidak ada. Semuanya persaudaraannya manusia. Itu yang tertinggi. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Persaudaraan itu bisa dilaksanakan kalau bisa melewati persaudaraan. Nah, dia sudah, persaudaraan Islamnya sudah, persaudaraan Wataniyah sudah, persaudaraan kemanusiaan. Kita manusia. Yang terakhir karena sudah setengah dua, jadi apa namanya, tetaplah mantap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah, tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak sekarang itu senang gagah, begitu gagah. Kembali kepada Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampai paham enggak? Lengkap ya. Gaya, kembali ke Quran. Jangan ikut itu Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Lain dengan ulama-ulama kita. Dari dulu ulama-ulama kita itu sangat perhatian, peduli kepada masyarakat, sehingga sampai rakyat tidak dibiarkan untuk melihat Quran sendiri, istinbat Quran sendiri tidak bisa. Rakyat jelata, mereka yang istinbat, mereka yang ngambil dalil-dalil, mereka bikinkan buku pintar untuk orang-orang awam supaya segera dapat sholat. Ada sulam sampingan, ada takrif. Ini menolong masyarakat yang tidak sempat baca Quran. Disangka mereka itu Imam Syafi'i, imam-imam kita itu tidak baca Quran. Kiai-kiai itu gedobos saja. Jangan ikut kiai. Dia ikut siapa? Quran. Kamu kira kiai-kiai itu dari mana? Apa dari Google? Jadi itu tetaplah sampean ya, patuh saja dari ikut kiai-kiai
oh nanti kalau ditanya lain rombongan NU bisa aja. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk ibu-ibu bapak sekalian, ingat tadi itu, bersyukur tadi itu pertama. Kedua, di samping bersyukur jangan berlebih-lebihan. Ingat-ingat jangan berlebihan. Kenapa masyarakat kita menjadi tidak manusia? Terus karena berlebih-lebihan.